Seseorang bergumam, si MC jadi bingung, apa sih tadi itu? Dia terbangun di tempat kosong, kepalanya sakit banget. Nih, cowok itu nyeletuk, kok bau busuk banget, ya? Kayak ada yang membusuk, dia jadi bertanya-tanya di mana dia berada. Lalu dia berdiri, ternyata di atas gedung pas lihat ke bawah. Dia kaget lihat orang-orang di bawah ada yang aneh pas dilihat lebih dekat. Dia terkejut menyadari mereka seperti zombie anak itu mundur beberapa langkah. Ketakutan, dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Padahal tadi masih di dunia normal. Dia merogoh saku, cari HP buat lihat berita online. Gak ada malah nemu sebungkus keripik kentang. Dia ingat beli tadi di supermarket. Tinggal keripik ini doang yang dia punya. Abis makan ini, aku istirahat selamanya, pikirnya. Seenggaknya pengen punya pacar dulu. Tiba-tiba pintu atap terbuka, seorang wanita muncul entah dari mana. Dia mulai berjalan, si MC sembunyi biar gak ketahuan. Dia heran, kok zombie bisa sampai sini? Pikirnya, mati dah gue. Tapi si cewek malah nusuk tangki air pakai pisau. Dan mulai pakai air yang jatuh buat mandi karena kotor banget. Si cowok kaget, masa zombie mandi? Dia cuci muka, dan si MC sadar, dia manusia biasa, dia nginjak batu, jadi bunyi. Si cewek sadar dan siap menyerang, dia langsung nyamperin si cowok. Bocah itu menyapanya, lalu langsung kena bogem mentah. Gadis itu menodongkan pistol ke wajahnya. Cepat bicara, bentaknya. Bocah itu menjerit memohon agar tidak dibunuh. Dengan sewot, dia bertanya, kau ini siapa sih? Si cowok jadi gugup di depan si cewek. Badannya mulai berkeringat dan dia jadi bingung harus bagaimana. Si cewek makin murka melihat reaksi si tokoh utama dan menamparnya. Kubunuh kau, teriaknya. Si bocah ketakutan dan memohon agar tidak dibunuh. Tiba-tiba, muncul makhluk di belakang si cewek, terbang ke arah mereka. Dia bersiap menyerang. Untungnya, si cewek berhasil menghindar tepat waktu. Hampir saja monster itu mengenai si tokoh utama. Dia benar-benar marah sesuatu mengenai makhluk itu, dan si cewek mulai menembaknya. Dia berpikir, zombie mutan ini benar-benar alot, peluru saja tidak mempan. Karena matanya sudah dilukai, sekarang dia hanya berjalan mondar-mandir buta. Ruangannya sempit sekali dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi, mereka bisa menarik lebih banyak zombie dengan tubuh raksasa dan kaki terluka itu. Pantas saja monster itu bergerak lambat. Makhluk itu meraung dan si cewek menghunus pedang. Pedang itu punya beberapa gigi yang sangat tajam dan dirancang untuk menghadapi zombie. Monster itu mulai bergerak ke arahnya. Dari sisi lain, si tokoh utama berteriak agar dia berhati-hati. Si cewek menyerbu dan merobek lengan makhluk itu. Semua itu dengan satu gerakan cepat. Monster itu jatuh ke tanah dan si cewek melilitkan senjatanya. Di leher monster itu, menghabisinya. Dia mengambil batu biru bercahaya. Dan berkomentar inti zombie itu terlihat sangat bagus. Lalu mengeluh dia baru saja mandi dan sudah kotor lagi. Berbalik ke MC, dia bertanya kenapa dia jadi pengecut, lalu bertanya dari faksi mana dia berasal. Bocah itu panik dan berkata ini gila. Dan ini pasti karena film horor yang dia tonton. Ini pasti mimpi. Dia mulai makan keripik, si gadis mencuri sekantong keripiknya. Dia bertanya siapa bocah itu dan bagaimana dia memiliki ramuan kehidupan yang berharga itu. MC bertanya apakah dia juga suka keripik, tetapi gadis itu berkata dia bertanya. Dan menuntut untuk tahu dari faksi mana dia berasal dan mengapa dia punya makanan yang sangat berharga. Bilah di kulitnya membuatnya sadar ini nyata. MC mulai berteriak. Memperkenalkan diri sebagai Qin Suang, hanya orang biasa. Dia bilang dia membeli keripik itu di supermarket. Tiba-tiba sebuah peluru mengenai kaki gadis itu. Dia dengan cepat berbalik, beberapa tembakan datang dari atas. Terjatuh ke tanah, Qin Suang bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu merenung. Dia tidak tahu mengapa zombie mutan mengejarnya. Tapi seseorang pasti berada di balik semua ini. Dari atas seorang pria berkata bahwa gadis itu memiliki keterampilan hebat. Dan mengirim zombie untuk menghabisi semuanya adalah langkah jenius. Pria lain setuju dan mengatakan dia jenius. Pria lain menjadi khawatir dan bertanya kepada pemimpin. Apa yang akan mereka lakukan jika dia mengejar mereka? Tetapi pemimpin mengatakan itu bukan masalah. Peluru itu mengandung racun mayat yang akan mengakhiri hidupnya dengan cepat. Qin Shaun khawatir dengan kakinya yang terlihat aneh. Dan gadis itu bilang pelurunya beracun. Padahal dia kebal terhadap virus zombie biasa. Virus racun mayat jenis baru itu jauh lebih parah, dia pasti akan mati. Dia menjelaskan bahwa yang menembak mereka berasal dari faksi ke-17. Dan mereka menginginkan inti zombie yang baru saja dia dapatkan. Jika tertangkap, mereka berdua akan mati. Ketakutan, Qin bertanya apa yang harus mereka lakukan. Gadis itu berkata. Dia bisa menahan para penembak sementara anak itu melarikan diri, dan dia bertanya bagaimana dengannya. Dia berkata bahwa dengan luka itu, yang hanya bisa disembuhkan dengan penisilin. Dia tidak akan bisa lari dan akan segera menjadi zombie. Tapi Qin harus menemukan saudara perempuannya dan membuatnya lari. Ken bingung, hanya penisilin bisa melawan virus zombie. Gadis itu frustrasi, mengatakan penisilin sangat langka. Dia bilang dia akan menembak nanti untuk mengalihkan perhatian mereka.
Tapi Qin harus melarikan diri melalui pintu atap saat asap tebal. Dia menyebutkan di mana saudara perempuannya berada dan dia perlu memperingatkannya. Gadis itu menyerahkan selembar kertas kepada Qin, lalu mulai menembak. Dan Qin mengambil kesempatan untuk lari dengan kertas di tangannya. Dia merenungkan bahwa dia memberikan hidupnya agar dia bisa melarikan diri, dan dia meninggalkannya. Di dunianya, penisilin adalah sesuatu yang sangat mudah dibeli. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul. Bertanya apakah dia ingin memulai protokol transfer dimensi. Gadis itu bertanya apa yang dia lakukan dan menyuruhnya lari. Bisa tanya sistem, apakah dia bisa kembali setelah kembali ke dunia asalnya. Dan sistem mengkonfirmasi, lalu Qin berkata dia ingin kembali ke dunianya. Tiba-tiba, tanpa diduga, dia bangun di ranjang rumah sakit. Kota itu kacau balau di rumah sakit, dokter dan perawat berjalan di lorong-lorong. Qin berlari menyusuri lorong mencari penisilin. Di dimensi lain, gadis itu sedang duduk di lantai. Dia merenungkan bahwa Qin harus mencari adiknya. Pria yang menyerangnya berkata, karena dia berhenti menembak, dia pasti sudah lemah. Kemudian dia menyuruh mereka maju. Saatnya mengumpulkan hadiahnya sementara itu, di dunia normal. Seorang perawat menyuruh Qin untuk tidak berlari di lorong. Dia melihat beberapa botol penisilin di keretanya. Anak itu mengambil sebanyak yang dia bisa dan berlari keluar. Dia berteriak, saklar dimensi. Dan tiba-tiba muncul kembali di dunia lain, di dekat gadis itu. Dia menyodoknya dan bertanya apakah dia masih hidup. Gadis itu berteriak, apa kau gila? Dan berkata dia seharusnya sudah pergi, tetapi dia menyerahkan sebotol penisilin padanya. Sambil terkejut, dia bertanya, bagaimana kau mendapatkan ini? Ken menyuruhnya untuk tidak banyak bertanya dan berkata, ini penisilin asli. Dia juga mengatakan dia tidak akan mati dan mereka akan keluar dari sana bersama. Dia memberinya obat, dan gadis itu ragu tapi menerimanya dengan gugup. Ken bertanya apakah dia merasa lebih baik setelah beberapa waktu. Gadis itu merasa baikan, dan racun itu keluar dari tubuhnya. Dia terkesan dan bertanya pada Shin, penisilin macam apa itu? Tiba-tiba mereka mendengar suara di pintu atap. Gadis itu mendorong Ken dan berteriak agar dia cepat bersembunyi. Anak itu terjatuh ke dalam lubang. Dan menggerutu punggungnya sakit, serta betapa kuatnya gadis itu. Di atap, anggota faksi ke-17 masuk. Pemimpin mereka menyuruh yang lain mencari gadis itu, dan berkata mereka boleh bersenang-senang dengannya. Jika dia masih hidup, berdiri dengan pedang di tangan, dia bertanya apakah mereka mencarinya. Dia bilang dia sudah menunggu mereka. Si pemimpin bertanya-tanya, bagaimana mungkin gadis itu masih hidup? Semua orang mulai lari dari gadis itu. Ken berpikir bahwa dia mungkin tidak perlu khawatir tentangnya lagi. Dia melihat sebuah buku catatan di atas meja dan bertanya-tanya, apa Anda ini? Di sampulnya tertulis bahwa itu adalah buku harian dewasa. Setelah membaca buku catatan itu, dia menyimpulkan bahwa siapapun yang menulisnya tidak normal. Pada tanggal 21 Juli tahun 2080, pemilik buku harian itu melihat seorang gadis di rumah seberang jalan mencuci pakaian. Dia sangat cantik. Pada tanggal 22 Juli tahun yang sama, manajer baru perusahaan duduk di dekatnya. Dia memiliki tubuh yang luar biasa, dan kemudian desas-desus mulai beredar tentang virus baru. Tapi melihat manajer baru itu, dia bahkan tidak takut pada virus itu. Kemudian, manajer itu menjadi musuh. Dia berubah menjadi zombie yang memburunya. Perusahaan itu dikarantina, dia juga terkunci di kantornya. Tidak diizinkan keluar pada tanggal 24 Juli 2080, virus kita telah menginfeksi sebagian besar populasi dan dia kehabisan paket makanan terakhirnya. Pada tanggal 25 Juli tahun 2080, dia mencapai batasnya dan memutuskan untuk keluar. Dia harus mencari makanan sendiri. Dia pergi, jalanan sepi, di toko-toko. Hanya ada perkelahian di supermarket dan apotek. Semua orang menjadi gila dan mengambil apapun yang mereka bisa. Dia akhirnya berhasil mendapatkan makanan dan obat-obatan. Aku melihat seseorang digigit tepat di depannya pada tanggal 3 Agustus tahun 2080. Dia menulis bahwa sinyal TV telah diputus 2 hari sebelumnya. Pembawa berita mengatakan mereka semua akan mati pada tanggal 17 Agustus. Semua makanan telah habis. Tetapi jika dia meninggalkan ruangan itu, dia mungkin akan digigit. Dia sudah kelaparan. Dan hampir menemui ajalnya, di rumah di seberang jalan seorang wanita berteriak karena dia dalam bahaya. Dia melihatnya berteriak dan diserang. Dia dibunuh oleh suaminya sendiri. Anak laki-laki itu bertanya-tanya apa yang dilakukan pria itu. Lalu dia menyadari suami itu sedang memakan dagingnya. Dia tampak kelaparan. Anak laki-laki itu harus muntah setelah melihat itu. Pada tanggal 19 Agustus sudah 4 hari tanpa makanan dan dia sudah sekarat karena kelaparan. Tetapi tepat ketika dia akan kehilangan harapan, seseorang mengetuk pintunya. Itu adalah seseorang yang bertanya apakah ada orang di dalam yang memiliki penisilin. Orang itu menukar banyak makanan dengan penisilin, sepertinya obat itu manjur. Obat itu bekerja dengan baik melawan virus pada tanggal 21 Agustus. Dia menyaksikan seseorang memakan zombie mati. Dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar bisa dimakan. Pada tanggal 30 Agustus,
Dia dirampok dan semua penisilinnya diambil, itu satu-satunya harapannya pada tanggal 1 September. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya meskipun di luar penuh dengan yang terinfeksi. Jika dia tetap kuat, dia bisa terus mencari makanan atau melakukan apa yang dilakukan pria yang dilihatnya tempo hari. Ketika dia menemukan zombie, dia mengeluarkan pisau, entah zombie itu atau dia. Tidak ada lagi yang tertulis di buku harian itu, seolah dia tidak pernah kembali ke rumah, mungkin dia sudah meninggal. Sekarang Qin punya gambaran tentang apa yang terjadi di dunia itu, yang terinfeksi berubah menjadi zombie. Poin penting lainnya, kekuatan penisilin di dunia itu, nilainya lebih dari emas. Namun, sementara orang-orang di sana mati-matian mencari obat itu, di dunianya, dia bisa membelinya dengan mudah, itu berarti dia kaya di dunia itu. Pemimpin fraksi ke-17 menodongkan pistol ke Qin dan mengatakan bahwa dia memiliki sekotak penisilin, tetapi yang menyelamatkan gadis itu. Dia mengambil sebotol obat itu dan mengatakan bahwa jika dia membawanya ke fraksi, dia akan naik pangkat. Pemimpin itu bilang dia akan menghabisi Qin. Tetapi bocah itu berteriak bahwa dia punya lebih banyak. Gadis itu memasuki ruangan dan berteriak agar mereka tidak menembaknya. Sungguh, pemimpin itu menyuruhnya untuk tetap di belakang atau Qin akan mati dengan senjata di tangan. Dia berkata bahwa jika pria itu berani menyakiti Qin, dia akan memenggal kepalanya. Kemudian dia berkata, perkelahian mereka telah menarik banyak zombie, tetapi jika pria itu melepaskan Qin, mereka mungkin bisa melarikan diri. Semua orang di sana akan mati jika mereka tinggal lebih lama lagi. Mereka kembali ke atap, pria itu masih menyandera Qin. Dan gadis itu memerintahkannya untuk melepaskannya dengan marah. Pria itu memanggil gadis itu Xiao Yunlin. Dan mengatakan dia telah memusnahkan banyak anak buahnya, jadi dia akan membayarnya, dia dengan cepat menembakkan grappling hook ke gedung terdekat dan mendorong Qin ke arah Xiao. Saat dia melarikan diri, pria itu mengatakan bahwa lain kali mereka bertemu, dia akan mengubahnya menjadi makanan zombie. Gadis itu marah sementara Qin memanfaatkan fakta bahwa dia terbungkus dalam pelukannya. Chow bertanya kepada Xin berapa lama dia berencana untuk tetap seperti itu. Di malam hari ada banyak zombie di jalanan, Chow melihat melalui jendela dan berkomentar bahwa mereka perlu keluar dari zombie itu. Daerah yang dikelilingi, tetapi mereka harus beristirahat sebentar terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, dia ingin menanyakan beberapa hal kepadanya seperti siapa dia dan bagaimana dia memiliki barang-barang langka. Qin merenungkan bahwa Xiao tampak baik di kiamat ini. Tetapi dia perlu berhati-hati dengan apa yang dia katakan, untuk saat ini dia membutuhkan alasan. Qin melemparkan sebotol penisilin kepadanya. Xiao terdiam. Anak laki-laki itu mengatakan itu adalah hadiah untuknya sebagai pembayaran karena telah menyelamatkannya. Qin mengatakan bahwa jika dia tetap di sisinya, akan ada manfaatnya. Gadis itu bertanya apakah dia serius. Qin menyuruhnya jangan malu dan terima saja, malahan dia bisa dapat lebih banyak barang langka. Xiao terkesan, dan Qin membenarkannya. Katanya dia bisa mendapatkan semua jenis makanan. Gadis itu tergoda dan menyuruhnya berhenti bicara soal makanan. Dan dia bilang dia takkan setuju melindungi seseorang hanya karena itu. Apalagi kalau dia mungkin dari faksi musuh. Qin bilang dia bukan bagian dari faksi manapun. Bocah itu bilang dia bisa melihatnya sebagai seseorang yang menikmati kemewahan tanah utopia. Gadis itu berpikir Qin benar-benar tampak bijaksana, dan penisilinnya bekerja. Dia berutang nyawa padanya, jadi dia setuju dan akan menjaganya mulai sekarang. Namun, kalau dia tahu Qin berbohong, dia akan membunuhnya senang. Qin bilang dia bisa memanggilnya Kak Shaun. Dia bertanya apakah sekarang mereka sudah sepakat. Dia boleh bertanya beberapa hal. Gadis itu setuju. Shaun akan memberinya pelajaran tentang kiamat. Virus kita menginfeksi 80% manusia, menyebabkan bencana global dan mengurangi populasi dunia. Dari 9 miliar menjadi 1,5 miliar, hanya menyisakan zombie dengan karakteristik tumbuhan dan mineral. Inti zombie bisa dicerna, diubah menjadi ramuan, atau disimpan untuk cadangan energi. Ramuan evolusi terbagi menjadi 3 jenis, dengan peluang 20-35%. Memicu evolusi, inti sebagai sumber energi, bisa digunakan sendiri atau dalam matriks. Virus R yang baru beradaptasi dengan cepat, dan resisten terhadap antibiotik modern, tapi yang lama seperti penisilin bekerja dengan baik. Akan tetapi, memproduksinya jadi sulit dan sekarang langka setelah dunia berakhir. Manusia terpecah menjadi kelompok-kelompok seperti suku kuno. Di mana mereka berada, ada 3 organisasi kecil. Faksi ke-17, pembangun bumi, dan para pendaki. Kelompok yang mereka lihat sebelumnya adalah faksi ke-17. Mereka adalah penjahat kejam yang mencari hadiah dan wanita, bahkan makan daging manusia segar. Qin merenung, dia mulai mengerti. Xiao berkomentar bahwa daerah ini penuh dengan zombie. Dan karena dia harus menggendong Qin, mereka perlu mencari tempat untuk beristirahat. Kemudian dia menyuruhnya tidur dan berkata dia akan tetap terjaga. Gadis itu tetap diam. Qin merenung bahwa hanya dengan melihat wajahnya, kau bisa tahu dia adalah seorang penyintas yang tangguh. Anak laki-laki itu meminta sistem untuk membawanya kembali ke abad ke-21.
Dan transisi dimensional dimulai. Qin membuka matanya, semuanya sangat cepat. Seorang wanita menatapnya dengan seksama dan tampak senang dia sudah bangun. Anak laki-laki itu bangun dengan kaget. Gadis di depannya memintanya untuk bersikap lembut. Dia memanggil gadis itu Nyonya Tanah. Dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia berkata dia lari seperti orang gila. Namun, dokter bilang dia akan baik-baik saja. Dia mencantumkan dirinya sebagai kontak daruratnya. Dan akan membayar perawatannya. Gadis itu bertanya apakah dia marah. Dan menyuruhnya membiarkannya memberinya makan. Qin tidak bisa berkata apa-apa. Dia terkikik dan berkata dia akan membuatkan dia mie. Gadis itu berkata dia tidak punya makanan di sana. Jadi dia akan pergi membeli beberapa barang. Dan bertanya apakah dia menginginkan sesuatu. Anak laki-laki itu memberinya daftar setelah dia ditinggal sendirian. Dia periksa sistem primordial itu dengan seksama. Sepertinya kursor muncul di lengannya. Lumayan mudah, ada penyimpanan, lompatan dimensi, dan daya hidup, tapi dia ingin tahu bagaimana cara mengaktifkan fungsi daya hidup itu. Dan bertanya-tanya apakah perlu diisi cepat. Gadis itu kembali. Penuh dengan tas belanja dan mengeluh kelelahan. Ken bangun untuk membantunya. Tapi gadis itu menyuruhnya untuk tidak bergerak, toh dia pasien. Gadis itu adalah Jiang Luxiu, seorang pewaris kaya raya. Bahkan jika dia buta, dia akan tahu kalau dia naksir padanya. Tetapi dia tidak punya uang dan tidak bisa membahagiakannya, jadi dia tidak membalas perasaannya. Sekarang dia memiliki sistem primordial dengan melakukan perjalanan antara kedua dunia. Dia bisa berkembang dan dengan uang, mungkin mereka berdua bisa bersama. Seseorang masuk melalui pintu. Jiang Luxue terkejut dan bertanya pada Paman Xiao. Apa yang dia lakukan di sana? Pria itu berkata ayahnya mengirimnya untuk membawanya ke jamuan makan. Dengan marah dia berkata dia sudah memberitahu mereka dia tidak akan pergi. Bahwa dia sibuk, tapi pria itu tidak peduli. Zhao mendorongnya keluar dan berkata, itu perintah dari ayahnya. Dia mengusirnya dan menyuruhnya menunggu di bawah. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan, tetapi pria itu menutup pintu. Zhao menatap Qin. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia menginginkan sesuatu. Dengan tegas Xiao berkata, mereka pikir mereka sudah menyelesaikan semuanya, tapi dia masih saja menempel pada Jiang Luxue. Pria itu bertanya apakah uang yang dia berikan pada Qin tidak cukup. Dia menyuruh Qin jujur jika dia ingin lebih banyak uang, tapi jangan pernah kembali padanya. Ayah gadis itu tidak akan pernah mengizinkan mereka berdua bersama. Dasar keras kepala. Qin bertanya, apa yang akan terjadi jika dia menjadi sangat kaya raya? Zhao bilang dia tahu setiap pria punya masa-masa sulitnya. Tapi menilai dari apa yang dilihatnya dari Qin selama ini, kayaknya nggak akan sampai sejauh itu, deh. Qin jadi serius. Di dunia lain, Yo membangunkan Qin, matahari sudah terbit. Dan mereka harus segera pergi dari sini, seharusnya butuh 1 jam untuk mencapai markas. Mereka berdua bergerak di atas atap, menghindari zombie setelah beberapa waktu. Shell berkata mereka sudah sampai. Dia melemparkan batu ke gerbang, gerbangnya terbuka, dan mereka berdua masuk. Xiao berkata itulah markas mereka. Qin menyadari itu tempat yang sangat tersembunyi. Dari luar, bahkan tidak terlihat seperti ada apa-apa di sana. Tapi gadis itu terus berjalan di depan dan menyuruhnya untuk bergegas. Dia berbicara kepada seseorang yang diperban bernama Ruyu dan berkata dia kembali dengan penisilinnya. Anak laki-laki itu terkejut ternyata itu adik Xiao dengan semangat. Xiao menyuruh Ruyu minum penisilinnya. Dan berkata dia akan segera sembuh. Ken bertanya apakah itu adiknya dan apa yang terjadi padanya. Xiao berkata zombie menyerangnya. Dia pergi untuk berurusan dengan zombie mutan. Dan mencoba menukar inti untuk penisilin, tapi dia malah kena jebakan, khawatir. Ruyu bertanya apakah dia juga disergap dan apakah dia terluka. Gadis itu berkata dia baik-baik saja dan bahwa dia bersama seorang teman yang membawakannya penisilin. Ruyu berterima kasih pada Ken dan berkata dia berutang nyawa padanya. Ken jadi gugup dan bilang dia tidak perlu berterima kasih padanya. Dia merenung, bagi 2 gadis yang selamat dari begitu banyak hal, ini benar-benar keajaiban. Zombie masih berkeliaran di luar, Xiao datang membawa makanan. Dan Ken senang, dia kelaparan dia mulai makan dengan semangat. Namun, setelah itu dia meludahkan makanan menjijikkan itu. Gadis itu bertanya, apa benar-benar seburuk itu? Dan berkata, dia tidak berpikir itu sesuatu yang aneh. Anak laki-laki itu bertanya, apakah mereka biasanya makan makanan seperti itu? Dengan bingung, dia akan bertanya mengapa dia menangis. Benarkah seburuk itu? Kata Ken. Bukan, aku hanya merasa sangat kasihan pada mereka. Dia menyuruhnya berhenti makan sampah itu dan menunggu sebentar. Dia bingung dan berkata, sulit lo mendapatkannya. Dia merogoh sakunya dan menyuruhnya membuka mulutnya. Ken memberinya sesuatu untuk dimakan. Dia merasa itu lezat, aroma susu segar dan rasa manis yang menyenangkan. Qin bertanya apakah dia baik-baik saja dan mengapa dia membeku. Gadis itu mengeluarkan suara, menunjukkan betapa dia menyukai makanan itu. Anak laki-laki itu berkata dia punya lebih banyak, segera. Xiao memohon padanya untuk memberikan semuanya.
Dia melahap apa yang dia berikan padanya. Tapi akhirnya menggigit tangan Qin juga dia melepaskannya dan berkata, terlalu enak. Lalu bertanya apakah dia punya lagi. Qin meletakkan semua permen yang dia punya dari sakunya di atas meja. Dengan gembira Xiao memberikan satu kepada adiknya, RUV. Ruyu menyukai rasanya dan bertanya, apa ini? Gadis itu menjawab, itu permen krim yang anak laki-laki itu berikan padaku. Ruyu memakannya dan berkata, enak sekali. Bahkan membuatnya senang masih hidup Xiao menyuruh adiknya makan pelan-pelan. Masih ada lagi Kim menangis, merasa semua ini begitu menyayat hati. Dia memberi mereka banyak makanan lezat. Gadis itu terkejut dan berkata, itu kan camilan yang hanya pernah kami lihat di buku. Terkesan, Yo bertanya apakah semua itu benar-benar untuk mereka. Qin mengiyakan dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia punya lebih banyak lagi. Gadis itu tersipu dan memberi Qin sesuatu. Itu adalah sekantong penuh inti zombie yang dia kumpulkan. Qin menyadari saat inti zombie mendekat, tanda di lengannya mulai terasa panas. Mungkin ada hubungannya, kata anak laki-laki itu, dia menerimanya. Dan bertanya apakah dia yakin ingin memberikan semua itu padanya, padahal itu sangat berharga. Kau berkata penisilin yang dia berikan menyelamatkan dia dan adiknya, juga persediaan yang dia bawa. Jauh lebih berharga daripada inti zombie. Dia bilang dia akan membayarnya sisanya nanti. Akan tetapi, Qin menolak dan bertanya di mana kamar mandi. Gadis itu menunjuknya dan Qin pergi ke sana. Kamar mandinya hanya sebuah kotak dengan lubang di tanah. Qin menyadari lubangnya sangat dalam. Meski begitu, dia memutuskan untuk menggunakan kamar mandi sambil memeriksa inti zombie itu. Ada hubungan antara inti itu dan lengannya. Inti itu masuk ke kulitnya dan sistem memberitahunya bahwa lompatan dimensional telah ditingkatkan. Sekarang dia bisa melakukan hingga 3 lompatan, bukan 2. Exagit memutuskan untuk menambahkan beberapa inti zombie lagi saat dia lengah. Inti-inti itu jatuh ke lubang toilet saat dia mencapai titik pengisian. Sampai 9 lompatan dimensi, dia memutuskan untuk menyimpan sisanya nanti. Namun, saat melihat tasnya, dia sadar tas itu hampir kosong. Dia bertanya-tanya kemana perginya jatahnya, lalu dia melihat lubang di tanah. Dan menyadari apa yang terjadi Ken sampai tak bisa berkata-kata. Dia meninggalkan kamar mandi dengan sedih, dan Cio bertanya ada apa, tapi Qin hanya diam. Di luar, tempat itu penuh sesak dengan zombie, waktu makan lagi. Cio menyajikan makanan menjijikkan yang sama pada mereka. Qin bertanya mengapa mereka makan itu. Padahal dia sudah memberi mereka banyak makanan. Gadis itu bertanya, bagaimana dia bisa makan makanan berharga seperti itu sekaligus. Tapi Qin menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia masih punya lebih banyak. Dengan bingung, dia bertanya apakah dia tidak memberikan semua makanannya padanya. Bocah itu berpikir menggunakan sistem sekarang akan terlihat aneh, tapi dia butuh lebih banyak makanan. Untuk 3 orang makan selama beberapa hari, Kenan berkata. Dia seorang pedagang dan selalu punya barang baru yang datang. Xiao bertanya mengapa dia tidak memberitahunya dari tadi. Dia menjawab bahwa dia belum mempercayainya. Keesokan harinya, Ken pergi dan berkata dia akan mengambil barangnya. Xiao menyuruhnya menunggu dan memberinya pistol kecil. Bocah itu bertanya mengapa pistolnya begitu kecil. Dan dia berkata, bukan tentang ukuran, ini tentang kekuatan. Yang satu ini sangat kuat. Saat dia pergi, dia bertanya apakah dia butuh teman, tapi Ken menolak dan berkata dia akan segera kembali. Dia berjalan pergi. Sementara itu, Ryu bangun dan memanggil Xiao. Gadis itu terkejut melihat kakaknya berdiri. Ryu berkata penisilinnya bekerja dengan baik. Ryu minta Xiao untuk mengikuti Qin secara diam-diam dan lihat kemana dia pergi. Tingkah laku dan penampilannya tidak cocok dengan dunia ini. Dia bahkan sepertinya tidak tahu aturan di sini, meskipun dia murah hati, sih. Dia tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Setelah berjalan agak jauh, Kim merasa sudah cukup jauh. Kemudian dia menggunakan lompatan dimensi dan kembali ke dunia normal. Dia bangun dari ranjang rumah sakit dan memutuskan untuk pergi. Dia tidak mampu lagi membayar tagihan rumah sakit di jalan, dia meraih ponselnya. Dia sudah tidak bekerja selama berbulan-bulan dan rekening banknya hampir kosong. Walaupun dia pikir dia kaya, dia tetap saja bokeh biarpun begitu. Dia harus pergi ke pasar dan mendapatkan barang-barang langka di dunia kiamat. Makanan dan obat-obatan sangat berharga di dunia apokaliptik. Akan tetapi, dia tidak punya kenalan untuk menjualnya. Di fraksi ke-17, mereka pasti akan merampoknya. Ken memasukkan semua makanan itu melalui kasir. Yo Ellen sangat terampil. Namun, dia hanya bisa melindunginya dari zombie. Dia menyebutkan ada fraksi lain di sekitar. Itu bisa berguna. Kasir memberinya total 1054 yuan. Ken kembali ke rumah. Barang-barang ini seharusnya muat di penyimpanan sistem. Dia akan mengambil kesempatan untuk mengepak beberapa pakaian tambahan juga. Karena setiap lompatan dimensi itu mahal, dia harus meminimalkan biaya. Dia merasa sedih teringat dia kehilangan inti zombie lainnya di dunia zombie. Yo jadi bertanya-tanya bagaimana Qin bisa menghilang, ya? Dia malah bertanya-tanya, apa kemampuan melacaknya supaya itu? Dia memutuskan untuk diam di tempat dan melihat apakah Qin muncul lagi.
Qin muncul kembali di dunia itu dengan sebuah kotak di tangan, dia memutuskan membawa semuanya sendiri. Untuk menghindari kecurigaan, tapi dia malah melihat area itu penuh dengan zombie. Ken jadi bertanya-tanya apa yang terjadi dan kenapa ada banyak zombie di sana. Dia melihat jarak antara tempat itu dan atap terdekat, tapi kejauhan buat dia. Jadi, Qin pikir lebih baik balik saja. Akan tetapi, para zombie mulai memanjat ke arahnya, monster itu mendekatinya dengan cepat. Ketakutan, Qin jatuh ke belakang, dia meraih kabel para zombie berjatuhan. Qin minta lompatan dimensi, tapi sistem malah bertanya apakah dia mau upgrade. Dengan membuka skill panjat cepat, anak itu bilang dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan memohon untuk lompatan, sistem bilang dia punya 7 poin skill. Dan mengaktifkan itu cuma butuh 1. Qin bertanya-tanya sistem macam apa yang melewatkan. Dan menyuruhnya melakukan upgrade sistem, mengaktifkan skill baru. Sekarang dia bisa menahan seluruh beratnya hanya dengan 1 tangan tanpa kesulitan. Dia bahkan bisa berjalan di atas kabel seperti tanah padat. Ken girang dan merasa seperti Spider-Man, bergerak seperti Spider-Man, dia berjalan di sepanjang kabel. Xiao melihatnya, dia berpikir, dia kira Qin cuma orang biasa. Tapi kemampuannya jelas sangat kuat. Rou Yu benar untuk mencurigainya. Dia mendarat di atap gedung sebelah, dan melihat jalur awalnya. Benar-benar dikepung zombie, dia harus memanjat ke tempat yang tinggi. Untuk mencari jalan baru kembali ke markas. Dia mulai menggunakan kemampuan memanjat dindingnya. Untuk mendaki sisi gedung-gedung. Dia senang masih punya kemampuan lain yang bisa dibuka. Mengintip ke dalam gedung yang dia naiki, dia melihat beberapa zombie. Mereka semua menjadi gelisah saat melihatnya. Bocah itu memperhatikan dan mengejek zombie-zombie itu. Karena mereka tampak terjebak di dalam, namun kaca mulai retak, bocah itu membeku. Kaca itu pecah di bawah berat zombie, mereka semua mulai menyerbunya. Dia memukul salah satunya di leher dan kepalanya jatuh. Qin bertanya-tanya, kapan dia menjadi cukup kuat untuk mengalahkan zombie dengan tangan kosong? Zombie lain mendekat dari belakang, dia memukulnya di leher juga, menghabisinya. Dia mendapati dirinya dikelilingi oleh monster-monster itu. Jadi, dia melompat ke titik lain di luar gedung. Hampir saja dunia ini benar-benar berbahaya. Ken merasa lebih ringan. Dan memeriksa ranselnya, tapi hilang, jatuh ke lantai penuh zombie. Ken mulai menangis dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Dia melakukan semua itu dengan sia-sia, dan bahkan kehilangan perbekalannya, dia menghabiskan semua uangnya untuk itu. Serius, dia merenung. Ini satu-satunya kesempatannya untuk menjadi kaya, dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Jadi, Kim kembali ke tempat kaca itu pecah, dan menarik perhatian zombie. Saat mereka mengejarnya, mereka mulai berjatuhan. Lumayan banyak yang terjungkal keluar jendela. Kim melihat ke dalam, dan melihat sebagian besar ruangan sudah kosong. Dia masuk dan mengambil ranselnya. Dia berpikir zombie memang makhluk yang lemah. Sesuatu menarik perhatiannya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar melihat bayangan, atau hanya imajinasinya saja. Namun, tiba-tiba muncul makhluk tersenyum padanya sangat cepat dan besar. Qin terpaku. Makhluk itu menerjangnya, monster itu membanting Qin ke dinding. Dia terluka dan mencoba lari, tapi makhluk itu malah tertawa. Qin berpikir zombie ini terlalu cepat, dia bahkan tidak melihatnya datang. Dia bisa kabur ke dunia nyata, tetapi dia harus kembali lagi. Pada akhirnya, dia harus membuat pilihan. Jadi dia menyuruh sistem untuk menggunakan semua inti zombinya. Untuk peningkatan dia mencapai level 6 dan mendapatkan skill fokus tanpa rasa takut dan fondasi yang kokoh. Dengan cepat Ken menghindar dari zombie, sekarang dia bisa melihat dengan jelas, dia mendapatkan gerakan cepat. Dan pengaturan waktu yang sempurna untuk serangan, dia terus menghindari kejaran zombie yang tak henti-hentinya. Namun, dia masih terus datang bahkan setelah menggunakan semua poin keahliannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Ken frustrasi, bahkan dengan kecepatannya, staminanya mulai habis. Dia tidak akan bertahan lebih lama jika dia melambat sedetik saja. Tamatlah riwayatnya. Anak itu jatuh ke tanah dan menatap monster itu. Zombie itu semakin mendekat dengan cepat. Ken meraih sepotong kayu dan menusuk makhluk itu. Tetapi zombie itu mulai bergetar dan tertawa. Sementara itu, kerabat yang tertusuk itu mengeluh belum juga mati. Di luar, zombie semakin gelisah. Kerabat mencari inti zombie itu di tubuhnya. Dia kelelahan. Tapi senang akhirnya mendapatkan sesuatu. Lalu kerabat kembali ke markas. Yo memperhatikan dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa lolos. Kemampuan bertarungnya sepertinya sama bagusnya dengan miliknya. Gerbang markas terbuka, Ken masuk dengan bersemangat mengatakan dia membawa barang keren untuk mereka. Adik Yo muncul, dia sudah melakukannya dengan baik dan bertanya apakah kakak Sean sudah kembali. Dengan bingung, dia bertanya siapa dia, karena sekarang gadis itu tidak memakai perban lagi. Dia tersenyum dan berkata dia Rue. Gadis itu memperhatikan dia berlumuran darah. Dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang itu hanya darah zombie. Rue mengatakan padanya untuk tidak berbohong. Dan berkata dia akan memeriksanya. Dia setuju, dia mendekat dan Ken merasa bahagia. Gadis itu mengatakan jika dia tidak terluka dia lega, lalu dia mengatakan dia kotor. Dan dia akan membersihkannya. Ken bingung tentang mandi itu.
Ryu menjelaskan bahwa mereka memiliki sedikit air jadi mereka perlu menyimpannya di bawah pancuran. Ryu dengan tenang memandikan Ken, dia gugup, dia bertanya mengapa dia ragu-ragu. Dan bertanya-tanya apakah Xiao akan membunuhnya jika dia tahu. Dengan bingung Ryu bertanya mengapa kakaknya akan marah, mereka biasanya mandi bersama juga. Lalu dia menyuruhnya berhenti ragu-ragu dan masuk, kerabat setuju dan melangkah ke bawah pancuran. Dia terkejut melihat gadis itu tersenyum, tetapi kemudian seseorang muncul tepat di belakangnya. Itu Xiao. Xiao bertanya apa yang dilihat kerabat, dia menjawab bahwa dia tidak melihat apapun sama sekali. Mengklaim dia memiliki penglihatan yang buruk sejak kecil dan tidak dapat mengenali apapun. Bahkan hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Qin menunjukkan pada Xiao apa yang dibawanya kembali ke markas, dia memperlihatkan sebuah buah yang dibelinya. Agar mereka bisa mendapatkan gizi seimbang, gadis itu terkagum-kagum dengan pisang itu. Qin bertanya apakah dia menyukai buah itu dan menyuruhnya untuk tidak malu. Makan saja dia memakan pisang itu dengan gembira. Xiao menjadi sangat bersemangat dan mengatakan dia sangat menyukai pisang. Ken jadi gugup. Ruifo berkomentar bahwa makanan ini terlalu banyak, seperti mimpi saja. Xiao bertanya apakah Ken benar-benar memberikan semua itu pada mereka dan mengatakan itu sangat berharga. Ken berkata dia sudah berjanji, jika dia menjaganya tetap aman, dia tidak akan mengecewakan mereka. Gadis itu merenung bahwa dia harus menepati janjinya, padahal tadi saat dia dalam bahaya. Dia hanya bersembunyi, menyaksikan. Bocah itu berkata dia telah menghabiskan seluruh tabungannya. Dan sekarang dia harus memikirkan cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Xiao bingung, bertanya mengapa dia butuh uang. Mengatakan itu hanya kertas tua tak berguna, cuma bagus buat cebok. Dia menjelaskan maksudnya adalah emas dan harta karun. Urusannya adalah menukar perbekalan dengan benda-benda seperti itu. Jeff berdiri. Dia mengambil sesuatu yang dipakainya untuk menopang meja dan menyerahkan 3 batang emas pada Qin. Bertanya apakah itu cukup. Bocah itu bingung sampai dia menyadari itu emas asli. Gadis itu berkata itulah sebutannya, tetapi benda itu tak berguna di sini. Jadi dia bertanya apakah itu yang dia anggap harta karun. Jika iya, dia punya 5 atau 6 lagi di bawah meja. Dia menyuruhnya untuk mengambilnya. Karena toh mereka tidak berharga lagi malam itu. Anak itu tidur nyenyak karena sudah kaya. Seseorang berjalan ke arahnya, Qin berpikir akhirnya dia kaya dan bisa bersama Jiang Luxue. Ryu mengangkat pisau ke arah Qin, dia menurunkan bilahnya dengan cepat, tapi seseorang meraih tangannya. Itu Xiao yang bertanya apa yang saudarinya lakukan. Gadis itu berkata jika mereka menghabisinya sekarang. Semua yang dia miliki akan menjadi milik mereka. Shell mengingatkannya bahwa dia telah menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan hidup jika dia tidak memberi mereka penisilin. Mereka tidak bisa membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Rudy bertanya apakah saudarinya lupa. Bagaimana mereka berakhir dalam situasi itu? Siapa Shell yang salah? Mendapatkan kepercayaan mereka, lalu menjual mereka ke faksi ke-17. Jika Shell tidak menghentikannya tadi di kamar mandi, dia pasti sudah menghabisinya saat itu. Namun, Shell bersikeras Qin tidak seperti pengkhianat itu. Dia tidak punya alasan memberi mereka penisilin. Sejumlah uang mereka pun tak akan bisa membeli 1 botol pun. Qin tiba-tiba terbangun dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Mengelak dari subjek. Ruoyu berkata dia ingin tidur dengan Qin. Dia bingung, tapi setuju. Xiao bilang dia juga ingin tidur di sana. Dia menerima. Tetapi berkata dia harus tidur di tengah tempat tidur. Malam berlalu dan Qin dengan senang hati berbaring di tempat tidur. Kedua gadis itu tidur di sampingnya. Ryu meraih sabit kecil untuk menyerang Qin, tapi Suf Yunlin menepis tangannya. Qin terbangun kaget karena kakinya mengenainya. Dia bertanya apa yang sedang dia coba lakukan. Serius. Katanya dia ingin tidur berdua saja dengannya, dan dia akan mulai tidur dengannya. Untuk menjaganya, si bocah setuju. Keesokan paginya, Ryu bertanya apakah Qin Suang terlibat. Dia bertanya apa maksudnya, dan bilang dia hanya orang biasa saja. Dia mendekat dan bertanya bagaimana dia bisa kabur dari gedung itu. Dengan bingung, Qin bertanya bagaimana dia tahu soal itu. Si gadis bilang dia punya hidung yang tajam. Dia mencium baunya. Gedung itu mengerikan, dan hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Dia bilang dia pasti juga kuat. Sambil tersenyum, Ken bilang dia tersesat. Dan dia harus berterima kasih pada Xiao Yunlin untuk senjatanya, itu membantunya kabur. Yunlin berjalan mendekat dan bilang itu berarti bidikannya lumayan bagus. Dia mengundangnya untuk latihan menembak nanti. Mereka ada di lapangan tembak. Si gadis bertanya apakah Ken benar-benar membidik, atau dia punya masalah penglihatan. Dia memegang tangannya dan menunjukkan cara memegang pistol yang benar. Dekat dengannya, dia menyuruhnya untuk merelakskan lengannya dan jangan terlalu tegang. Dia harus tetap tenang saat membidik, baru dia bisa menembak. Peluru itu hampir mengenai tengah target. Ken jadi bersemangat. Dan sistem memberitahunya tentang membuka kemampuan menembak jarak jauh. Si bocah bingung, dan sistem bertanya apakah dia ingin meningkatkannya. Kim merenung bahwa dia sudah menggunakan semua inti zombie. Dia perlu menabung lebih banyak untuk lompatan dimensi, jadi dia bertanya. Pada Yunlin,
Apakah dia tahu di mana mereka bisa membeli inti zombie? Dia membenarkan, katanya. Ada pos perdagangan sekitar 2 kilometer dari sini. Kinan bersemangat dan bilang mereka harus ke sana. Mereka berdua pergi. Si gadis mengetuk gerbang, seorang pria di dalam menyuruhnya masuk. Mereka masuk dan pria itu menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Gadis itu bertanya apakah dia masih takut pada zombie. Pria itu terkekeh. Dia minta maaf dan berkata dia lebih takut pada manusia, lalu bertanya apa maunya. Kinan bertanya apakah dia punya inti zombie. Dengan serius pria itu bertanya apa yang bocah itu punya untuk ditukar. Kinan meletakkan beberapa makanan kaleng di konter. Pria itu terkejut dengan jumlahnya. Apalagi karena itu dari abad ke-21 dan sangat langka di sini. Kinan mengambil kembali kaleng-kaleng itu dan berkata dia ingin melihat inti zombinya dulu. Sambil tertawa, pria itu berkata Kinan mungkin terlihat konyol, tapi sebenarnya cukup pintar. Bocah itu membalas bahwa dialah yang bilang manusia lebih menakutkan, jadi wajar untuk berhati-hati. Pria itu menjauh dan kembali dengan sekarung semua inti zombie. Dia punya total -11, dia menjelaskan bahwa biasanya kaleng bernilai 2 inti masing-masing. Namun, karena ini baru, nilainya 4, dia seharusnya memberi 12 inti, tapi hanya punya 11. Ken menyuruhnya untuk tidak khawatir dan memberinya 1 kaleng lagi, kemudian dia membuat permintaan. Dia meminta pria itu mendekati batangan emas itu dan melihat apakah dia mengenalinya. Pria itu bilang dia bukan ahlinya, tapi itu terlihat seperti emas asli. Kinan menjadi bersemangat, dia berkata pria itu tampak memiliki koneksi yang baik. Jadi, kami bisa membantunya mendapatkan lebih banyak logam itu. Kinan bersedia menukar makanan dengan emas. Pria itu bingung dan bertanya kenapa Kin menginginkan emas, padahal hampir tidak berharga di sini. Kin menyuruhnya untuk tidak khawatir, cukup usahakan mendapatkan emas sebanyak mungkin. Mereka akan bertukar kapanpun pria itu mau. Kin mengisi ulang sistem, sekarang dia punya 24 poin keahlian, dia meminta untuk meningkatkan penembak jarak jauh. 4 kali dia membuka efek baru, tembakan bencana sekarang dia punya 9 poin keahlian tersisa. Sayangnya, peningkatan berikutnya membutuhkan 16 poin. Anak itu mengambil pistol dan mulai menembak, dia mengenai setiap target dengan mudah. Kin meminta untuk mengaktifkan efek peluru maut, sistem memberitahunya. Dia hanya bisa menggunakan efek itu gratis sekali sehari. Kin bertanya bagaimana cara mengaktifkannya. Sistem menjawab dia harus berteriak peluru maut. Kin mengeluh, itu sangat memalukan. Bingung, sistem bertanya apakah manusia tidak suka berteriak. Katanya, sistem menyesuaikan pemicunya sesuai preferensinya. Kin menggerutu sistem ini benar-benar menjengkelkan, dia melihat sekeliling dengan malu. Dia meraih pistol, mengangkatnya, dan berteriak, peluru maut sebuah tembakan melesat dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di luar, Ryu dan Yumlin menonton dengan bingung. Kin sangat senang dengan kekuatan barunya. Namun, kemudian bingung karena peluru itu sama sekali tidak memengaruhi bangunan. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya peluru biasa kembali ke markas. Dia berpikir dia perlu mempelajari peluru itu lebih lanjut. Sementara itu, kedua gadis itu sedang menyiapkan perbekalan untuk Kin. Dia terkejut dan bertanya apakah mereka butuh bantuan. Yunlin menjawab, ringan sekali, ini bukan apa-apa bagi mereka kan kaum evolusioner. Kin terkesan. Gadis itu menjelaskan, penyintas biasa tak bisa dibandingkan dengan mereka. Dan hanya sedikit orang yang bisa berevolusi dengan sukses. Penasaran, si bocah bertanya apakah ada syaratnya. Dan apakah dia punya kesempatan untuk menjadi salah satunya. Yunlin tampak sedikit bingung, lalu menjelaskan. Ada 3 cara untuk menjadi evolusioner. Pertama, terinfeksi virus. Jika selamat, mungkin kau akan berevolusi, tapi itu lebih mudah sebelum virusnya bermutasi. Kedua, dengan memakan inti zombie, jika kau tidak meledak setelahnya. Ada peluang 10% untuk menjadi salah satunya. Ketiga, dengan meminum ramuan evolusi, yang memberi hingga 30% peluang keberhasilan. Ken yang bersemangat bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan ramuan itu. Yunlin menjelaskan dia bisa membawanya ke aliansi pembangun, mereka hanya peduli soal dagang. Dan selama Kin punya sesuatu untuk ditawarkan, mereka akan berurusan. Kin menyuruhnya membawanya ke sana besok. Ken bertanya kenapa Ryu tidak ikut. Dan kenapa rasanya dia selalu tidak menyukainya. Yaman menjelaskan, Ryu tidak ikut karena dia punya masalah penglihatan. Di luar, seperti biasa, penuh dengan zombie. Gadis itu bertanya-tanya kenapa ada semakin banyak zombie yang mengepung markas. Dan merenungkan bahwa sudah waktunya untuk bersih-bersih. Di lapangan tembak, Ryu sedang berlatih. Dan mengeluh dia masih belum bisa mengalahkan Raja Suang. Dia melihat gerakan di luar. Itu bangunan yang Kin tembak sebelumnya. Bangunan itu ambruk. Rui bingung, tidak mengerti kenapa bangunan itu tiba-tiba roboh. Di sebuah gang, zombie mendekat, lalu terkena pukulan di kepala oleh Yunlin. Gadis itu menjelaskan bahwa ini jalan utama dan banyak zombie di sini. Sebaiknya jangan menembak, kecuali benar-benar perlu. Dia berjongkok dan membuka pintu garasi. Kin bertanya apakah tempat ini miliknya juga.
Yunlin bilang dia punya banyak titik perbekalan. Lebih baik mereka menyetir dari sini. Duo itu pun pergi menyusuri jalan. Saat zombie mengejar mereka, si bocah menyadari mereka diikuti oleh para monster. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia bertanya apakah Qin benar-benar yakin. Dia ingin menjadi seorang evolusioner dan memperingatkan bahwa bahkan ramuan evolusi terbaik pun bisa mematikan. Bocah itu berkata dia belum yakin apakah dia mau meminumnya. Namun, dia ingin membelinya. Menurut Yunlin, aliansi bumi pembangun itu seperti sebuah guild. Tidak ada jaminan mereka akan baik, dia tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak dulu. Zombie menabrak jendela mobil Qin berteriak ketakutan. Yunlin berkata itu zombie merah. Dan heran, bagaimana bisa begitu banyak dari mereka muncul begitu tiba-tiba dia menyuruh Qin menembak mereka. Si bocah mulai menembak. Salah satu zombie menerobos atap mobil. Frustrasi, Qin bertanya kenapa dia tidak bisa membunuh mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa senjata biasa tidak mempan pada zombie merah sambil memegang lengan zombie itu. Yunlin menyuruh Qin untuk menyetir secepat mungkin. Sementara dia yang akan mengurus mereka. Gadis itu memanjat ke atas mobil. Dia menyerbu zombie dengan senjatanya yang tajam dan membelah musuh menjadi dua. Tapi lebih banyak lagi yang mendekat, Yongmen mengalahkan mereka satu persatu. Dia menebas tubuh dan kepala mereka, tapi tiba-tiba seseorang menarik kakinya. Dan melemparkannya dari kendaraan dia jatuh ke aspal, para zombie mendekat dengan cepat. Yunlin memejamkan mata, dia putus asa, tapi Ken muncul di depannya. Bersinar dengan kekuatan, dia berteriak pada zombie untuk tidak menyentuh pengawalnya. Yunlin terpana. Ken berhasil memusnahkan semua zombie merah itu beberapa saat sebelumnya anak itu panik. Dia hampir tidak berhasil semenit sebelum dia melihat seorang pemuda jatuh dari mobil. Dia membuka pintu dan melompat keluar dengan cepat. Anak itu berlari dengan kecepatan tinggi ke arah makhluk-makhluk itu. Dan dengan gerakan cepat, dia menjatuhkan setiap zombie. Dia bahkan mengejek mereka. Karena tidak bisa menghindari pelurunya, Ken tertawa, mengatakan akan meledakkan semua kepala mereka. Yonglin terkejut betapa kuatnya Ken sebenarnya. Anak itu bersemangat mengumpulkan inti zombie, tapi tiba-tiba merasakan getaran. Sepertinya tubuhnya tidak bisa menangani gerakan secepat itu. Ken jadi bingung. Dia tidak dapat menemukan salah satu inti zombie. Yunlin memanggilnya. Dia berteriak padanya untuk melihat sekeliling mereka dikelilingi oleh zombie. Anak itu bertanya dari mana begitu banyak datang. Yunlin mengatakan dia tidak tahu. Dan menyuruhnya mereka harus kembali ke mobil keduanya berlari kembali ke kendaraan. Saat Ken menembak, Yunlin menyuruhnya menghemat amunisi. Ada terlalu banyak dari mereka. Zombie mulai memanjat mobil dan mengepungnya. Yunlin sangat marah dan menginjak pedal gas. Mobil itu melindas monster-monster itu. Sisa-sisa zombie menyembur keluar dari pipa knalpot. Ken bertanya kenapa mobilnya tidak jalan lagi. Gadis itu bilang zombie terjebak di bawah mobil. Mereka memperlambat laju mobil. Dan sekarang kendaraan itu benar-benar terkepung. Anak laki-laki itu bertanya pada Xiao Yonglin berapa banyak peluru yang tersisa. Dia bilang tidak banyak. Dia bilang dia punya 10. 10 peluru tidak berarti apa-apa melawan zombie sebanyak ini. Satu-satunya kemampuan yang bisa dia andalkan sekarang adalah Doom Bullet. Ken memastikan dengan sistem. Jika dia benar-benar bisa menggunakan satu Doom Bullet gratis per hari, dan sistem bilang iya, dia bertanya. Berapa banyak lagi Doom Bullet yang bisa dia beli dengan sisa poin kemampuannya? Kakaknya menjawab setiap peluru harganya 1 poin, dia membeli 7 Doom Bullet. Menyisakan dia dengan total 8. Senjatanya sekarang terisi dengan energi ungu. Ken memutuskan untuk menyimpan 2 poin untuk lompatan dimensi, jika 8 peluru tidak cukup. Dia bisa kabur kembali ke dunianya, namun dia memikirkan Xiao Yanlin. Dia tidak akan bisa melarikan diri sendirian, dia pasti akan mati di sini, kata gadis itu. Mobilnya kokoh dan mereka aman untuk sementara. Ken menembakkan semua 8 peluru. Yonglin mengeluh. Katanya dia seharusnya tidak menyia-nyiakan semua pelurunya. Dia menyuruhnya untuk setidaknya menyimpan 1. Mungkin berguna. Qin bertanya kenapa kau ingin menyimpan 1 peluru. Gadis itu menjawab bahwa kau selalu menyimpan peluru terakhir. Karena tidak ada yang mau dimakan hidup-hidup oleh zombie, peluru terakhir itu untuk dirimu sendiri. Di dunia itu, kematian adalah hal yang biasa. Dia selalu siap untuk menemui ajalnya. Tapi dia berharap kematiannya tidak terlalu menyakitkan. Qin terdiam, waktu berlalu. Namun, Qin tidak melihat efek dari tembakannya. Dia sangat marah. Zombie-zombie itu masih di luar sana. Tiba-tiba hujan turun. Pemuda itu berkomentar bahwa setidaknya mereka tidak perlu lari dari hujan. Mereka hanya bisa berharap sesuatu akan mengalihkan perhatian para zombie sekarang. Zombie-zombie itu tetap di sana. Berdiri di tengah hujan, Ken mengeluh tentang baunya. Gadis itu menjelaskan bahwa karena zombie terbuat dari daging. Saat hujan, itu menghasilkan bau busuk yang menjijikkan. Hujan terus mengguyur. Ember-ember di belakang mobil mulai terisi air. Hampir waktunya menambal lubang, katanya. Sudah lama sekali tidak hujan seperti ini. Jika terus begini, kita akan melihat sesuatu yang menarik. Kina bertanya, hal menarik seperti apa? Gadis itu menjelaskan,
zombie pada dasarnya adalah mayat hidup yang tidak membusuk. Tapi kelembapan akan kembali ke kulit mereka. Kekurangan itulah yang membuat mereka begitu keriput. Kulit mereka akan mulai membengkak dan mereka akan mulai terlihat seperti saat mereka masih hidup, tapi itu hanya sementara. Mereka akan terus menyerap air sampai kulit mereka pecah. Mereka tidak akan mati, hanya terlihat lebih mengerikan. King bergumam, merasa mual. Yunlin menyuruhnya untuk melihat keluar dengan cepat. Aku sudah terlihat seperti manusia lagi. Dia melihat zombie di jendela dan bertanya-tanya apakah dia seperti itu ketika dia masih hidup, mungkin seumuran mereka. Jika dia masih hidup dan dunia normal. Ken bertanya apa yang akan Yunlin lakukan jika dunia ini normal, gadis itu bingung. Katanya dia tidak pernah memikirkan itu, jika tidak ada zombie. Dan semuanya masih normal, katanya dia ingin jadi kepala toko kue. Lalu dia bertanya apakah Kin pikir itu cocok untuknya. Kin bilang iya, petir mulai menyambar. Kin berpikir dia tidak bisa meninggalkannya, harus ada cara jika dia istirahat. Dia bisa menggunakan kecepatannya untuk kabur bersamanya, sambaran petir yang lebih dahsyat menghantam. Gadis itu terkejut, berkata dia belum pernah melihat yang seperti ini. Petir menyambar cepat dari langit dan menghantam pohon, membutakan mereka sesaat. Lalu sambaran lain menghantam kendaraan itu langsung, mencerai-beraikan para zombie. Ken bingung. Kemudian terkejut, makhluk-makhluk itu mulai berjatuhan ke tanah. Semuanya mati karena dampak petir. Gadis itu menyuruhnya membantu memindahkan mayatnya. Kin berkomentar bahwa mereka mendidih. Saat matahari terbit, mereka selesai membersihkan jalan. Kin senang dia selamat, gadis itu setuju. Waktu berlalu, mereka mencapai tujuan mereka. Seorang pria melaporkan bahwa sebuah mobil mendekat dan menyuruh seseorang untuk memberitahu bos. Penjaga gerbang pergi membangunkan pemimpin. Pria itu mengeluh terlalu pagi untuk pengunjung. Di gerbang seseorang muncul dan memerintahkan keduanya keluar dari mobil. Dia bertanya dari mana mereka berasal dan apakah mereka mencari perlindungan. Kin bilang mereka hanya di sini untuk berdagang perbekalan. Setelah pasangan itu masuk, pemimpin bertanya apa yang Kin bawa untuknya. Seorang pria meletakkan barang yang Kin tawarkan di atas meja. Pemimpin memeriksanya, itu kaleng makanan. Dia membuka kaleng, gadis itu mengeluh, tapi Ken bilang tidak apa-apa. Pria itu sedang menguji kualitas produk, sang pemimpin tersenyum. Para bawahannya jadi lapar hanya karena aromanya. Pria itu mengambil sesendok penuh. Para penjaga bertanya apakah rasanya enak. Yoden malah mengeluh karena dia sudah menghabiskannya. Sang pemimpin menggerutu, habis sebelum dia sempat menikmatinya. Dengan tenang Ken berkata agar tidak khawatir. Dia punya lebih banyak, lalu terus makan. Si bocah mengeluh lagi, dia sudah makan 8 kaleng. Padahal itu bisa ditukar dengan banyak barang. Bersendawa pemimpin berkata, lumayan juga. Dia kira-kira sudah 30% kenyang, lalu dia menyuruh para penjaga untuk menghabiskan sisanya. Mereka mulai berebut kaleng yang hampir kosong. Pemimpin berkata, ini lezat, dan aku akan membawanya kepada Tuan. Dia menyuruh seseorang untuk mengantar mereka ke ruang tunggu. Seorang prajurit meninggalkan mereka berdua di dalam permukiman. Semua orang tampak damai, ada banyak pedagang di mana-mana. Kin bertanya apakah semua rumah terisi. Prajurit itu menjawab, ya, pengungsi ditampung oleh Tuan. Tanpa dia, mereka sudah jadi makanan zombie. Tiba-tiba seorang gadis terlempar ke tanah dan seorang pria mulai menyerangnya, berteriak bahwa dia mencuri obat. Gadis itu memohon agar dia mengampuninya dan berkata tidak akan mencuri lagi, khawatir. Ken menghentikan pria itu dan bertanya mengapa dia begitu kasar, geram. Pria itu balik bertanya apakah anak itu tahu apa yang telah dia lakukan dan berkata, gadis itu mencuri obat, padahal obat lebih langka dari makanan. Dan mencurinya bisa berujung maut, jika Gusti mengizinkan. Gadis itu sudah beberapa kali mencuri darinya, untungnya kali ini tertangkap. Pria itu membentak gadis itu untuk menyerahkan obatnya. Prajurit yang menemani Kitten berkata, dia tak perlu khawatir, di kota ini mereka punya sistem sendiri untuk menghukum pencuri. Kin dan Yunglin mengikuti prajurit itu, sementara pria itu mencengkeram gadis itu. Dan berkata akan membawanya ke kantor keadilan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan padanya. Sesampainya di bagian lain kota, prajurit itu memberitahu para bocah itu bahwa Gusti sedang sibuk hari itu dan tidak bisa menemui mereka. Jadi, dia memberi mereka kunci kamar untuk menunggu sampai keesokan harinya. Keduanya pergi ke tempat tinggal mereka, keesokan harinya di tengah kota. Seorang wanita tua menghentikan seorang pria dan bertanya apakah dia melihat cucunya, tapi dia bilang tidak. Meskipun begitu, wanita tua itu terus mendesak dan pria itu mulai berdebat dengannya. Dengan cemas, wanita tua itu mengatakan cucunya belum muncul sejak kemarin. Dia bertanya apakah ada yang melihatnya. Ken mengamati bahwa cucu wanita itu pasti gadis yang kemarin. Prajurit itu membenarkan, tapi menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia akan segera diberitahu. Meskipun begitu, Ken memutuskan untuk berbicara langsung padanya dan berkata, cucunya dibawa ke kantor keadilan. Wanita tua itu menjadi putus asa dan bertanya apakah cucunya ditangkap. Dia berteriak bahwa itu salahnya.
Dialah yang membutuhkan obat itu. Prajurit itu membawa Qin bersamanya dan berkata, waktunya hampir tiba untuk bertemu Tuan. Wanita tua itu pergi. Dia bergumam perlu pergi ke kantor keadilan di aula besar. Seorang pria memberitahu Tuan bahwa pedagang Qin Xiong akan tiba. Dia menyuruhnya masuk. Tuan bertelanjang dada dengan wanita dan makanan berlimpah. Pemuda itu bingung. Kemudian Tuan berkata peraturannya hanya berdagang dengan orang yang dia kenal. Namun, mereka bilang Sin punya barang yang sangat lezat. Sin berkata dia punya daging segar. Dan semua orang yang mencobanya sangat menyukainya. Dia bertanya apakah Tuan ingin mencobanya. Seorang penjaga membawa kaleng itu kepada Tuan. Dia membuka salah satu kaleng dan memakan isinya. Rasanya mengejutkannya, pria itu meraih kaleng lainnya dan mulai memakannya. Dengan putus asa dia berteriak bahwa itu lezat dan 1000 kali lebih baik dari daging yang biasanya dia makan. Dia menyuruh Kinan memberikan semuanya karena dia akan melakukan perdagangan itu. Kinan senang dan tersenyum. Tuan bertanya apa yang dia inginkan sebagai imbalan. Pemuda itu mengatakan dia ingin inti zombie, ramuan evolusi, dan emas. Dia bingung tentang emas dan penjaganya menjelaskan apa itu emas. Dengan gembira Tuan berkata dia akan melakukan perdagangan itu. Pria itu memerintahkan penjaganya untuk membawakan Kinan apa yang dia inginkan sebagai imbalan untuk kaleng-kaleng itu. Kemudian pemuda itu berkata dia punya satu permintaan lagi. Tuan bertanya apa itu. Kinan menjelaskan bahwa seorang gadis mencuri obat kemarin dan berada di kantor keadilan. Dia bisa memberi mereka obat jika mereka membiarkannya pergi. Kemudian Tuan bertanya kepada penjaga apakah itu benar, dan dia membenarkannya. Dia merenungkan hal itu. Karena Qin menawarkan obat sebagai ganti rugi, mereka tidak akan rugi. Pria itu bilang, setelah transaksi, pengawalnya akan membawanya ke kantor keadilan. Untuk membebaskan gadis itu, Qin yang bahagia berterima kasih pada dewa. Setelah beberapa waktu, penjaga mengantarkan 10 kilogram emas, 100 inti zombie dan 2 ramuan evolusi kepada Qin. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan banyak kemampuan baru. Yang utama, dia harus kembali ke dunia nyata untuk menjual semua emas itu. Pemuda itu tidak tahu berapa banyak yang akan dia dapatkan untuk emas itu, tapi mungkin akan menjadi rejeki nomplok. Lalu penjaga itu memberi Qin surat perintah pembebasan dari penguasa kota dan berkata, dia akan membawa pemuda itu ke kantor keadilan. Dia melihat ke belakang dan bertanya-tanya di mana Xiao Yanlin, bukankah dia seharusnya menunggunya. Warga semua berkumpul, bergumam putus asa. Beberapa berdarah dan orang-orang menonton. Qin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang. Di pintu masuk kantor keadilan, prajurit itu memerintahkan mereka untuk menyingkir. Dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Dengan marah dia berkata dia akan membuat penguasa memberi mereka lebih banyak pekerjaan. Supaya mereka punya sesuatu untuk dilakukan. Seseorang berkata untuk membiarkan mereka tetap di sana. Dan mengatakan dia yang memanggil semua orang ke sana dan bahwa sudah waktunya bagi orang-orang untuk melihat konsekuensi mencuri di kota penguasa. Pria itu menyuruh semua orang untuk melihat dengan seksama. Mereka hanya akan bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik itu. Syukurlah pada kota dewa, semua yang ada di kota ini milik dewa. Melawan otoritas adalah pelanggaran berat. Nenek gadis itu berlutut memohon. Sambil menangis, dia terkejut melihat orang itu merobek surat perintah pembebasan dari dewa. Di belakang pria itu tergantung tubuh gadis yang mencuri obat. Pemuda itu bertanya lelucon sakit macam apa ini. Dia menatap gadis yang tergantung itu. Dan mulai berteriak pada pria itu, kucing mencengkeram seragamnya. Serta bertanya apa yang dia pikirkan tentang kehidupan manusia. Anak itu berkata dia hanya mencuri untuk keluarganya. Pria itu berkata dia belum pernah melihat kucing sebelumnya dan mengira dia pasti seorang pedagang. Kemudian dia meraih pergelangan tangan anak itu dan memutar lengannya hingga patah. Qin merasakan sakit yang luar biasa. Pria itu berkata karena dia berasal dari kota lain, dia akan dimaafkan. Prajurit yang menemani Qin mengonfirmasi dia seorang pedagang dan meminta maaf atas kesalahannya. Pria itu membawa Yunlin ke depan dan bertanya apakah dia bersama anak itu juga. Anak itu terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian pria itu berkata, dia tertangkap mencoba membobol penjara, sepertinya dia sangat marah. Karena mereka mengeksekusi pencuri itu, dan dia tidak yakin apakah mereka harus melepaskannya. Atau mengakhiri hidupnya saja. Seorang prajurit menjelaskan bahwa keduanya membawa banyak makanan ke kota. Dan membunuh mereka berarti dewa tidak akan pernah mencicipi kelezatan itu lagi. Serius. Pria itu berkata dia hanya perlu mempertahankan salah satu dari mereka hidup-hidup. Qin memerintahkan sistem untuk mengunggah semua inti zombie, dia mendapatkan 200 poin keterampilan lagi. Kamu bisa naik level hingga 3 kali dengan itu. Anak itu memintanya untuk melakukannya. Sistem ini pakai 28 poin untuk naikin dia ke level 7. Dan 50 lagi buat nyembuhin lukanya. Ken mikir, orang itu beneran niat bunuh Xiao Yunlin, dan kalau dia bisa nangkep Yunlin semudah itu, dia pasti kuat banget. Pilihan terbaiknya adalah pakai kecepatan super buat nyulik Yunlin dan kabur. Dia harusnya bisa bertahan sampai mereka keluar dari sana. Bocah itu aktifin kekuatan supernya dan langsung nyamperin si cewek.
Dia ngelewatin si bapak dan nyamber Yumlin dari para penjaga di dekat situ. Qin nyuruh mereka istirahat aja, si bocah seneng banget. Kemampuannya bisa bertahan lebih lama lagi. Yumlin teriak manggil dia. Tapi si bocah nyuruh dia jangan khawatir dan mereka harus kabur dulu. Mereka berdua langsung cabut keluar tembok kota, berhenti di tengah hutan. Energi Qin terkuras abis. Si bocah mikir, nyaris aja. Yunlin minta maaf ke dia, tapi dia bilang dia gak salah apa-apa. Dia yang seharusnya bertindak lebih cepat. Yunlin bilang mereka mana mungkin tahu orang itu bakal secepat itu. Dan dia juga terlalu lemah, bahkan gak bisa ngelawan dia. Ken nanya, apa ketua keadilan, Kichi? Beneran sekuat itu? Dia bilang, dia pasti level 5. Dia bingung, level 5 dianggap sekuat itu. Si cewek ngejelasin, seorang evolutionist mulai dari level 1. Dan susah banget buat naik level. Dia butuh 10 tahun cuma buat nyampe level 3. Setiap faksi punya evolutionist buat perlindungan, tapi level 5 itu masih langka. Beberapa orang percaya bahwa level 10 bahkan bisa menghancurkan kota dalam sekali gerakan. Kim merenungkan bahwa bahkan di tengah kiamat pun, masih ada orang-orang yang luar biasa kuat. Dia pikir dengan sistem ini dia bisa mendominasi dunia, tapi sepertinya itu akan sulit. Tiba-tiba, saat kepala Kichi mendekati mereka berdua, Yunlin menyuruh Qin untuk berhati-hati. Dia langsung terpukul oleh pria itu, bocah itu berteriak memanggil namanya. Dan pria itu mulai memukulinya bertubi-tubi. Kichi bahkan memukul wajah bocah itu. Yunlin berteriak kepadanya dengan panik. Kichi bertanya apakah mereka diberitahu boleh meninggalkan kota. Qin jatuh ke tanah terluka. Yunlin mencoba menyerang Kichi, tetapi dia memukulnya. Gadis itu terluka dan Kichi mencengkeram lehernya. Ken mengeluarkan ramuan evolusi dari sakunya dan meminumnya. Dia mulai merasakan sakit membakar, dan Kichi memperhatikan. Yunlin menjadi khawatir. Dan bertanya apakah dia meminum ramuan evolusi. Kichi tertawa terbahak-bahak dan melepaskan Yunlin. Sementara Ken berteriak kesakitan, kepala kehakiman tertawa begitu keras. Dia menangis dan mendekati bocah itu dan bertanya apakah Kim lebih suka menghancurkan dirinya sendiri. Daripada kalah darinya, pria itu berkata bocah itu terlihat seperti serangga tunggangan. Dan berteriak putus asa. Dia ingat ketika dia masih kecil. Dan seseorang bertanya mengapa dia selalu berkelahi. Bocah kecil itu berkata, dia tidak akan tinggal dengan teman sekelasnya jika mereka terus memperlakukannya dengan buruk. Pada kesempatan itu, ayahnya menamparnya dan menyuruhnya berhenti berkelahi di sekolah. Dan berhenti mempermalukannya. Bocah itu berkata mereka bilang dia dilahirkan tapi tidak pernah dibesarkan dengan benar. Ayahnya pergi dengan birnya bertahun-tahun kemudian. Atasannya bilang, jangan masuk kerja lagi. Ken tanya kenapa, manajer jawab. Biasa bos ngajak anak magang minum. Kau tak seharusnya ikut campur, urus saja urusanmu sendiri. Ken jalan sendirian malam itu, lihat seorang pria menyerang seorang gadis. Dia mendekati pria itu dan tanya, sedang apa kalian ini? Tapi pria itu mendorongnya. Si pemuda tetap bersikeras dan melakukan segalanya. Untuk menghentikan pria itu menyerang gadis itu lebih jauh. Mereka akhirnya pergi, karena polisi sebentar lagi datang. Wanita itu berterima kasih pada Ken, dan mengajaknya ke rumah sakit, tapi dia menolak. Sambil berjalan pergi, dia menyuruhnya pergi dari tempat itu karena daerahnya berbahaya. Mengejarnya, si gadis memintanya berhenti. Dia bertanya, apa kau punya tempat tujuan? Dan mengundangnya ke apartemennya. Ken bilang dia sedang cari tempat tinggal. Dan tanya berapa sewanya. Sambil tersenyum, gadis itu bilang sewanya murah sekali di tempatnya. Dia menolong Ken dan memberinya makan. Sekarang dia di dunia kiamat itu, dipukuli Kichi. Pria itu bilang Ken mirip anjing mati. Sepertinya evolusinya gagal. Di dalam benaknya, dia hampir hilang. Terjebak dalam kenangannya. Peluang berevolusi ke level 2 sangat rendah. Kandidat itu sudah keterlaluan. Ken bilang ke gadis yang ditolongnya, Yang Loksu, masakanmu enak sekali. Buka restoran saja dengan gembira. Dia berkata kalau Ken mau. Setiap hari dia bisa melakukan itu untuknya. Bocah itu jadi gugup. Dia bangun dan mengambil kue yang dibelinya tadi. Lalu gadis itu meletakkannya di meja. Kim bilang kuenya sangat enak, dan dia menjawab bahwa dia dengar koki yang membuatnya. Memenangkan penghargaan bergengsi. Dia ingat Yonglin pernah bilang ingin jadi koki kue. Dia terkejut, dan Yang Mewah bertanya apa yang terjadi. Dia berkomentar bahwa dia merasa seperti melupakan sesuatu. Kichi menculik Yumlin, dan dia menyuruhnya untuk segera membunuhnya saja. Namun pria itu berkata dia tidak akan melakukannya. Namun, wajahnya cantik. Dia bisa memotong uratnya dan memberikannya sebagai hadiah kepada Tuan. Sebuah tangan meraih tulang keringnya dan menjatuhkan Kichi dan Yumlin. Itu Qin, yang berdiri berlumuran darah, sangat marah. Dia bilang pria itu tidak akan kemana-mana. Dia mencengkeram baju Kichi dan memukulnya. Pria itu jatuh ke tanah. Kemudian Qin mulai menghujaninya dengan pukulan. Yunlin terkesan. Ketua keadilan itu terkapar di tanah. Gadis itu khawatir tentang Qin. Bocah itu berhasil berevolusi. Yunlin tersenyum dan berkata dia pikir dia sudah mati. Dia tertawa dan berkata tidak semudah itu untuk mengalahkannya. Tiba-tiba dia terkena di dada.
Tangan Kichi menembus tubuhnya seorang gadis berteriak putus asa. Ken terangkat ke udara. Kichi berkata evolusi bocah itu sukses. Kichi mengatakan meskipun Ken berevolusi, dia hanya level 1 dan tidak bisa mengalahkannya. Ken mengertakkan gigi. Tiba-tiba, sesuatu mulai terjadi. Kichi terkejut. Tubuh Kim melayang di udara. Pria itu bertanya bagaimana mungkin dia memiliki fisik abisal emas. Sesuatu yang hanya mungkin di level 10. Dengan cemas, Kichi berbalik dan lari. Dia menggunakan kemampuan kecepatannya untuk kabur. Pria itu bertanya-tanya bagaimana Tin bisa menggunakan fisik abisal emas padahal baru saja berevolusi. Persis seperti terakhir kali dia melihat itu terjadi, seluruh tubuh Hiden berubah menjadi emas. Hanya dengan mengangkat jarinya, dia bisa menggunakan kekuatannya. Serangan itu melesat ke arah Kichi. Pria itu terkena ledakannya dahsyat dan dia tidak selamat di dalam kota. Sang penguasa bertanya-tanya getaran aneh apa itu? Dan apakah ada tokoh kuat yang lewat di fraksi 17? Kepala suku juga merasakan getaran kekuatan itu di kelompok pendukung pendaki. Para wanita terkejut di hutan. Qin jatuh pingsan. Yunlin menangkapnya. Gadis itu putus asa dengan kondisi bocah itu. Dia mencoba menghentikan pendarahannya. Sayangnya, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tiba-tiba tubuh